Jangan biasain kalau ibu-ibu di mall dikasih brosur mobil, terima. Dikasih brosur rumah, Bu, rumah ibu di Menteng, terima. Bener, serius. Jangan begitu kita buang, kita sobek, kita menolak undangan. Nah, saya terima. Masuk ke dalam dashboard mobil, 2 minggu kemudian ada namanya Berry. Saya punya 2 buku, 320 halaman juga. Tapi di buku pertama itu tentang cerita ini. Tapi nanti yang terkait sama ini akan saya gabungkan dengan ini. 2 minggu kemudian, Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz lagi di mana? Lagi di rumah, saya bilang. Kenapa, Ber? Ustadz, terima kasih doa yang kemarin, kerjaan aku jalan. Alhamdulillah. Oke, ngobrol sebentar. Udah ya, Ber. Assalamualaikum. Nggak ada cerita cair. Dan Ustadz tidak terbiasa juga ngomong soal cairan. Jadi begitu jemaah minta doa, ya sudah, Alhamdulillah. Ya kan? Udah, ya Ber, Alhamdulillah, sehat, sukses ya. Sebentar Ustadz, apa? Ustadz sekeluarga berapa orang? 5. Ustadz, yang 3 aku ongkosin pesawat PP, hotel, akomodasi, berangkat ke Jepang ya, liburan ke Jepang. Saya terdiam. Alhamdulillah, tapi yang membuat saya terdiam itu, kan saya baru 2 minggu yang lalu ke counter itu ngelihat Jepang itu. Apa itu artinya? Kami yang menciptakan manusia, kami tahu suara hatinya, kami lebih dekat dari urat lehernya. Kemarin saya ceramah 2 minggu lalu ini beberapa contoh ya, biar nyambung aja, nyontohin. 2 minggu lalu saya ceramah di Kemang, kayak gini nih. Cuman tadi udah ganjel saya pakai roti. Saya barusan dari Cilegon, kuliah subuh Cilegon. Ini baru nyampe langsung ke sini. Nah, ya nanti dari sini ke Blok M. Kadang-kadang nggak tahu kapan makan. Jadi 2 minggu yang lalu itu saya ceramah di Kemang. Begitu saya ceramah siang ngantuk. Kalau tadi saya udah tidur karena adik saya yang bawa mobil tadi. Saya ngantuk. Aduh, lagi ceramah ngantuk nih. Terus dalam hati saya di belakang, kira-kira di samping sana itu ada hidangan. Ada hidangan. Saya sambil ceramah sambil lihat-lihat gini, ada kopi nggak ya? Di dalam hati. Kalau ini karena nggak berani, karena belum makan siang, jadi nggak berani. Tadi Pak Adi bilang, Ustadz mau kopi? Nggak, teh aja. Jadi saya lihat ada hidangan, ada kopi nggak, tuh ada gelas tapi kopi apa bukan gitu ya. Ini dalam hati nih, dalam hati. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu lagi fokus ke saya. Tiba-tiba ada satu orang di tengah ini berdiri. Berdiri satu orang, berdiri. Saya nggak tahu mau kemana dia berdiri. Ternyata dia ke kulkas, ini di rumah dia. Dia ke kulkas. Saya kan bukan begini celingak-celinguk. Saya cuma sambil ceramah lihat ke sana. Udah habis itu ceramah. Tiba-tiba dia dia berdiri, dia pergi ke kulkas, dia ambil kopi 2 gelas. Saya kan nggak bicara saya mau kopi. Saya nggak bicara saya mau kopi. Tiba-tiba dia datang ke meja saya, dia taruh kopi 2 gelas. Kenapa? Aku lebih dekat dari urat leher hambaku. Aku tahu suara hatinya. Saya jujur ya. Saya manggilnya Mas Adi. Pak Adi ini saya panggilnya karena sahabat saya lamanya. Ya, saya udah nikah, beliau waktu itu belum nikah. Tahun berapa itu? Tahun 99 atau 2000 gitu ya. Memang dari dulu, kalau ganteng udah dari dulu ganteng memang. Nah jadi, saya lama itu kecarian beliau. Cuman kok kan gini, ada sungkan sekedar mau ngontak, takut ada salah paham gitu ya, kadang-kadang ada perasaan gitu, namanya ustadz itu ya. Tiba-tiba telepon, ya Allah kepikiran, padahal saya baru kepikiran, sudah ditelepon. Bukan feeling. Kami menciptakan manusia, kami tahu suara hatinya, kami lebih dekat urat lehernya
dari urat lehernya. Di B-Exchange Bintaro lantai 3, saya turun ke bawah. Pas eskalator di sebelah kiri saya itu ada travel. Ada banner berdiri, Gunung Fuji sama pohon sakura. Saya turun sama istri dan anak-anak saya, 7 tahun yang lalu. Saya turun, saya lihat gini, Jepang keren. Saya bilang sama istri saya, Jepang keren. Enggak ada duit. Enggak singgah ke situ. Enggak, nanti kalau singgah penasaran, enggak dilihat tapi enggak berangkat. Lihat aja, saya bilang. Enggak katanya. Akhirnya saya sebentar ya ke situ. Kok cakep banget tuh, Gunung Fuji salju, ada bunga sakura. Istri saya sama anak-anak ke kanan, saya ke kiri. Saya duduk di counter, Mbak. Keren banget tuh, Mbak, bunga sakuranya. Oh iya Pak, main Pak, lagi ini kalau Bapak datang ke sana lagi mekar-mekarnya sakura dan lagi salju nih katanya. Di Gunung Fuji seperti lagi salju Pak. Belum Mbak, nggak ada duit Mbak. Mbak lihat brosurnya dong Mbak. Lihat brosur, oh ya. Makasih ya Mbak, iya Pak. Saya bawa brosurnya ya Mbak, iya Pak. Saya kejar istri saya. Bunda, ini lihat nih pemandangan. Enggak, dilihat juga enggak. Cuman nyenengin hati suami, dah. Gini nih. Oh iya, dah. Gitu kan. Tapi kalau saya kan dari duduk, saya pandang, senang, suka gitu kan. 2 minggu kemudian, itu brosur nggak saya buang ke tong sampah. Makanya jangan biasain. Kalau ibu-ibu di mall dikasih brosur mobil, terima. Dikasih brosur rumah, Bu, rumah ibu di Menteng, terima. Bener, serius. Jangan begitu kita buang, kita sobek, kita menolak undangan. Nah, saya terima. Masuk ke dalam dashboard mobil, 2 minggu kemudian ada namanya Berry. Saya punya 2 buku, 320 halaman juga. Tapi di buku pertama itu tentang cerita ini. Tapi nanti yang terkait sama ini akan saya gabungkan dengan ini. 2 minggu kemudian, Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz lagi di mana? Lagi di rumah, saya bilang. Kenapa, Ber? Ustadz, terima kasih doa yang kemarin, kerjaan aku jalan. Alhamdulillah. Oke, ngobrol sebentar. Udah ya, Ber. Assalamualaikum. Nggak ada cerita cair. Dan Ustadz tidak terbiasa juga ngomong soal cairan. Jadi begitu jemaah minta doa, ya sudah, alhamdulillah. Ya kan? Udah, ya Ber, alhamdulillah, sehat, sukses ya. Sebentar Ustadz, apa? Ustadz sekeluarga berapa orang? 5. Ustadz, yang 3 aku ongkosin pesawat PP, hotel, akomodasi, berangkat ke Jepang ya, liburan ke Jepang. Saya terdiam. Alhamdulillah, tapi yang membuat saya terdiam itu, kan saya baru 2 minggu lalu ke counter itu ngelihat Jepang itu. Apa itu artinya? Kami yang menciptakan manusia, kami tahu suara hatinya, kami lebih dekat dari urat lehernya.